Janganlah merancang kejahatan, rancangkanlah kebaikan, karena Allah senang orang yang berbuat kebaikan dan bukan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang baik hari ini, bahkan ketika kita akan merenungkan firman, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk senantiasa taat firman-Mu. Dan sebagai bentuk ketaatan kami terhadap firman-Mu, saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman. Tolong kami untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini sesuai dengan RHK Gemim, kita hendak membaca Sakaria pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perenungan kita hari ini, Nabi Sakaria mau mengingatkan, mau menasihati, sekaligus mau memperingatkan umat Israel, sisa-sisa bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem sesudah pasca pembuangan di Babilonia, bahwa firman Tuhan mau mengatakan pada masa dahulu Allah pernah memberikan penghukuman. Allah pernah menghadirkan malapetaka karena murkanya. Tapi ingat sekali lagi, murka Tuhan hanya sementara. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Dan itu yang Nabi Sakaria sampaikan, bahwa hari ini, saat ini, waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada umat pilihan Tuhan, Yerusalem, dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Persoalannya, kalau Tuhan sudah bermaksud berbuat baik, jangan sia-siakan perbuatan baik Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan ini. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ada 3 hal. Pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudara-saudara, jangan berkata bohong. Jangan berkata memberikan ujaran kebencian. Jangan mengucapkan hoax. Berkatalah benar. Gunakanlah perkataan ini mendatangkan berkat, mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata penuh iman, kata-kata penuh pengharapan, kata-kata yang baik supaya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Jangan berkata dusta, jangan berkata hal yang tidak benar, karena kalau kita berkata tidak benar dan kita berkata dusta, berarti kita bukan anak Tuhan. Jikalau saudara anak Tuhan, berkatalah benar, berkatalah jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu, datangnya dari si jahat, yaitu iblis. Itu yang pertama Tuhan minta. Yang kedua,
Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudara-saudara, Indonesia adalah negara hukum. Siapapun yang melawan hukum pasti akan berurusan dengan hukum. Karena di negara ini ada penegak hukum. Tapi juga bagi penegak hukum harus menegakkan keadilan sebaik-baiknya. Jangan pilih kasih. Penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum. Jangan justru penegak hukum menjadi orang-orang yang mencari hal-hal yang tidak baik, mendatangkan hal yang tidak baik lewat penegakan hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Saya yakin dan percaya sebagai orang beriman, mari kita dukung upaya hukum seadil-adilnya. Sambil juga kita terus hidup menurut hukum. Dalam konteks ini, hidup menurut hukum Taurat. Supaya damai sejahtera hadir bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, janganlah merancang kejahatan. Karena kalau kita merancang kejahatan, berarti kita akan mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Sebaliknya, rancangkanlah kebaikan. Karena Tuhan suka kebaikan. Tuhan benci kejahatan. Tuhan benci dosanya, tetapi Tuhan mengasihi orangnya. Saya yakin dan percaya kita pun akan dimampukan untuk merancangkan kebaikan dan bukan merancangkan kejahatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk berkata benar, melaksanakan hukum yang benar, dan terus merancangkan kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah?